Baik, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya pelan ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa anta taj'alul lazza idza syi'ta sahla la haula wa la quwwata illa billah. Ya, pagi ini kita lanjut lagi taklimnya. Kita lanjut lagi belajarnya satu hadis sekaligus sedikit penjelasan daripada para ulama. Kalau kemarin hadis tentang sholat, kalau sekarang hadis tentang pentingnya Al-Quran. Hadis tentang pentingnya Al-Quran. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran seperti jeruk manis, kal utrujah, ya, masalul utrujah, kayak utrujah. Di utrujah di sini diartikannya jeruk manis, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang beriman yang tidak baca Quran kayak kurma, ya, masalut tamroh, seperti kurma, enggak harum tapi manis. Perumpamaan orang munafik yang dia tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzolah. Buah hanzolah itu sejenis buah yang pahit, tidak berbau dan rasanya pahit. Tapi ada orang munafik yang dia baca Quran, maka dia diperumpamakan seperti bunga. Ya, bunga itu harum tapi rasanya pahit. Rasanya pahit. Masalul munafik allazi yaqra'ul Qur'an masalah raihanah, seperti raihanah. Raihanahnya ini di sini diartikan sebagai bunga, ya, bunga. Ini hadis sahih, ya, dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi maksud hadis di sini menunjukkan perbandingan antara sesuatu yang nampak dengan yang tidak tampak. Supaya apa? Supaya lebih mudah membedakan keadaan orang yang baca Quran dengan orang yang nggak baca. Ya, orang yang baca Quran dengan yang tidak baca. Padahal jelas, ya, kemanisan dan keharuman Al-Quran itu nggak bisa disamakan dengan jeruk dan kurma, dengan utrujah dan juga dengan tamroh. Tapi banyak rahasia di balik perumpamaan tadi, di balik arti tadi. Ya, ini kenapa? Karena menunjukkan keluasan ilmu nubuwah. Misal, kenapa diartikan jeruk? Ya, utrujah. Jeruk itu mengharumkan mulut, menguatkan pencernaan berdasarkan penelitiannya, terus membersihkan lambung, ya, dan sebagainya. Maka semua manfaat itu juga ada kalau kita itu baca Quran. Maka kalau orang baca Quran, ya, dia itu mulutnya wangi. Kenapa? Karena mulutnya berbicara terus dengan Al-Quran, membaca Quran. Terus apalagi, batinnya bersih, ya, terus menguatkan kerohanian, ya. Salah satu keutamaan buah jeruk yang lainnya itu adalah dia, jin itu tidak bisa memasuki rumah yang ada jeruknya di dalam rumah. Ya, maka kalau memang penelitian itu tadi benar gitu, ya, maka ini merupakan kesurupannya khusus, ya. Ya, bahwasanya kata dokter ahli juga katakan jeruk itu bisa menguatkan daya ingat.
Nah, ini kalau kita lihat dari Ali radhiyallahu anhu, ya, maka kata Ali radhiyallahu an, ya, disebutkan bahwasanya ada 3 hal yang bisa menguatkan daya ingat. Ayo perhatiin sini, ada 3 hal yang bisa menguatkan daya ingat. Jadi biar ingetannya manjur, mantep. Ya, pertama bersiwak. Nah, kemarin udah dapet siwak tuh, dipakai siwaknya. Yang kedua puasa. Yang ketiga baca Quran. Nah, 3 hal itu, ya, kemudian bisa menguatkan ingatan kita. Nah, terakhir pada penutup hadis tadi, ya, dari riwayat Imam Abu Daud disebutkan, ya, ini riwayatnya sahih, ya, sahabat yang baik itu seperti penjual kasturi. Ya, meskipun dia tidak dapat kasturinya, tapi kalau orang berdekatan dengannya, nanti dia dapat wanginya. Sahabat yang buruk itu seperti pandai besi. Ya, sahabat yang buruk itu seperti pandai besi. Ya, sahabat yang buruk itu seperti pandai besi. Ya, meskipun nggak kena apinya, tapi kalau orang berdekatan dengannya nanti kena asapnya. Maka penting buat diperhatikan siapakah sahabat dan teman kita bergaul. Nah, makanya kalau berteman itu, dengerin sini. Kalau punya teman itu cari teman yang baik. Kalau ada yang jahat, ya kenal aja, jangan jadi teman dekat. Kenapa? Karena nanti teman yang jahat itu nanti membuat kita jadi orang yang jelek, yang buruk. Ya, membuat kita jadi orang yang jelek, membuat kita jadi orang yang buruk. Begitu. Kalau misalkan temennya ngomong yang nggak bagus, ngomong kotor, ya, maka jangan diikutin. Kalau teman kita ngajak kejahatan, misalkan mencuri, ngajak berbohong, ngajak ngambil sesuatu punya orang lain, jangan diikuti, itu buruk. Ya, kalaupun kata temennya bilang, kan nggak ada ustadznya, nggak ada gurunya yang ngeliat, nggak ada umi abinya yang ngeliatin, tapi kan Allah ngeliat, ya, maka hati-hati. Ya, terus berikutnya, kalau ada temennya yang ngomong kotor, ya, ngomong yang tidak pantas, ngomong yang nggak boleh, yang dilarang sama agama, ya, maka jangan diikutin juga. Kenapa? Karena nanti, ya, kita jadi orang yang buruk. Ya, kata Nabi seperti itu. Nah, makanya kalau ada orang yang ngajakin ngaji, baca Quran, ikutin. Wah, ngaji di mana? Ayo kita ikut. Wah, ngaji di sini ya. Ayo kita ikut. Nah, kenapa? Karena teman yang baik itu, ya, seperti penjual kasturi. Walaupun kita nggak dapat minyak wanginya, tapi kita dapat kecipratan wanginya. Ya. Nah, maka banyak-banyak punya teman yang bisa ngafal Quran supaya bisa ikutan ngafal Quran. Kalau temennya seneng ngafal Quran, nanti bisa ikutan ngafal Quran. Oke, nanti lanjut lagi di hari besok insyaallah. Selamat terima kasih jazakumullah yang sudah bergabung. Semoga berkah insyaallah. Besok kita lanjut lagi insyaallah. Juga nanti ada kelas-kelas buat belajar Quran, ya, kelas-kelas tadabbur, kelas-kelas tahsin khusus nanti di waktu yang khusus. Semoga berkah. Kita jumpa lagi di pertemuan besok, ya. Kita cukup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita matikan.